Oke, halo filmers, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi keberkahan ya. Pada kesempatan kali ini Bang Nau bakal bercerita film yang berjudul Pria November yang rilis pada tahun 2014. Bercerita mengenai kisah balas dendam seorang mantan agen CIA yang dikhianati oleh atasannya. Apakah si agen bisa menuntaskan dendamnya? Ayo lo penasaran kan? Yowes gak usah kesuwen, dan inilah Pria November tahun 2014. Gak bisa bahasa Inggris. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama David Mason yang merupakan seorang anggota CIA. Gak lama datanglah rekan Mason yang bernama Peter yang mengingatkan Mason agar tidak terlalu dekat dengan seorang wanita, karena hal itu tentunya akan bisa membahayakan keselamatan si wanita itu sendiri, mengingat pekerjaan Mason yang merupakan seorang anggota CIA. We have confirmation. Mereka pun kemudian menjalankan misinya untuk mengamankan Pak Dubes dalam sebuah acara. Di sana Peter pun sengaja meminjam jas milik Pak Dubes agar sebelum Pak Dubes menghadiri acara itu, ia akan lebih dulu memastikan jika tempat itu telah aman atau steril. Hingga saat Peter telah sampai di lokasi, ia pun mencurigai seorang pria yang terlihat agak mencurigakan dan langsung mengabarkan hal itu kepada Mason yang telah bersiap dengan snipernya. Hingga yang terjadi. Learn to take orders. 5 tahun berlalu setelah Peter pensiun. Ia bertemu dengan mantan bosnya yang bernama Hanley. Di sana Hanley memberikan sebuah berita mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran bernama Alexa yang bekerja untuk agensi Fedorov. Hanley juga menjelaskan jika Fedorov merupakan seorang anggota parlemen asal Rusia yang ingin menjadi presiden Rusia yang berikutnya. Selain itu, Hanley juga memberitahu Peter jika salah satu anggotanya yang bernama Natalie, ia telah berhasil mendekati Fedorov, namun ia kesulitan untuk melepaskan diri dari Fedorov. Untuk itu di sini Hanley pun minta Peter untuk membantu Natalie lepas dari Fedorov. Only you. Beralih ke gedung parlemen, kita pun diperlihatkan dengan sosok Fedorov dan Natalie yang sedang bersiap untuk menghadiri sebuah acara. Di sana juga ada tim ekstraksi CIA yang terus memantau dan menjaga Natalie dari kejauhan. Di mana saat Fedorov sedang berpidato, Natalie pun menggunakan momen itu untuk memfoto beberapa barang bukti kejahatan perang yang dilakukan Fedorov di masa lalu, dan kemudian segera pergi dari tempat itu. Gak lama dari itu, Fedorov yang menyadari jika perangkas tempatnya menyimpan berkas telah dibobol oleh Natalie. Ia pun langsung meminta agen rahasia Rusia untuk mengejar Natalie. Beralih kepada Hanley yang sedang memantau Natalie lewat kamera ekstraksi CIA. Ia pun mendapat peringatan keras dari atasannya yang bernama Perry jika Fedorov sampai mengetahui Natalie adalah agen CIA Amerika, maka hal itu akan menjadi masalah besar bagi pihak mereka. Sementara itu Natalie sendiri yang sedang dikejar oleh agen rahasia Rusia. Ia pun hampir saja tertangkap kalau saja Peter nggak datang menyelamatkannya. Di momen ini ekstraksi CIA pun dibuat kebingungan mengenai siapa pria yang telah menyelamatkan Natalie. Karena ternyata sedari awal si Hanley ini tidak memberitahu pihak CIA jika dirinya telah menugaskan Peter untuk menyelamatkan Natalie. Untuk itu di sini Perry pun langsung minta Mason untuk mengeksekusi Natalie karena ia takut jika identitas Natalie sebagai anggota CIA Amerika akan diketahui pihak Rusia. Beruntung saat itu sebelum meninggal, Natalie pun sempat memberikan ponselnya kepada Peter. Di sini Peter yang gak terima dengan kematian Natalie.
Ia pun langsung menghabisi seluruh anggota dari ekstraksi CIA. Namun ia pun tidak membunuh Mason, karena Mason merupakan partner kerjanya di masa lalu. Bermodalkan informasi yang dikirim oleh Peter, Hanley pun berhasil mendapatkan nama Mira Filipova, yang merupakan saksi kejahatan perang yang dilakukan oleh Fedorov di masa lalu. Sayangnya saat itu ia pun langsung ditangkap oleh beberapa orang yang gak dikenal. Beralih ke tempat lain, seorang jurnalis investigasi bernama Edgar. Ia terlihat menemui seorang wanita bernama Alice Warner yang disinyalir memiliki informasi mengenai Fedorov. Sementara itu di bandara kita pun diperlihatkan dengan sosok pembunuh bayaran Alexa yang kini mendapat tugas dari Fedorov untuk menghabisi Mira serta Alice Warner. Di waktu yang sama Mason pun diinterogasi oleh Perry yang menanyakan kenapa dirinya tidak menembak Peter saat itu. Mason pun menjelaskan jika ia menganggap si Peter ini nggak berbahaya. Karena waktu itu jika Peter memang benar-benar berniat membunuh dirinya, pasti aku sudah meninggal, ucap Mason kepada Perry. Di sini Perry pun sangat kecewa dengan jawaban Mason dan memberinya tugas untuk membunuh Peter. Karena dari data informasi yang Perry dapatkan, ternyata si Natalie ini merupakan istri dari Peter, sehingga dapat dipastikan kini Peter pun akan memburu mereka untuk membalaskan dendam istrinya. Peter sendiri yang pergi ke rumah Hanley. Ia pun bertemu dengan beberapa orang yang tadi menangkap Hanley, yang ternyata merupakan anggota dari ekstraksi CIA. Untuk itu Peter pun langsung melumpuhkan dua orang itu, dan akhirnya berhasil menemukan nama Alice Warner, yang disinyalir memiliki informasi mengenai Mira serta Fedorov. Peter pun kemudian berpura-pura menyamar sebagai anggota ekstraksi CIA dan meminta mereka untuk melacak ponsel Alice, di mana setelah mengetahui lokasi Alice, di sini Peter pun langsung OTW ke TKP. Beralih kepada Alice yang sedang bertemu dengan Edgar, ia pun terlihat mulai memberikan informasi yang ia ketahui mengenai Fedorov. Namun sayang di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Alice ditemui oleh Alexa yang menyamar sebagai pelayan. Beruntung saat itu Peter pun langsung menelpon Alice dan memberitahunya jika pelayan itu adalah seorang pembunuh bayaran. Di mana di tengah situasi yang sangat menegangkan itu, tiba-tiba datanglah Mason dan pasukannya, sehingga di sini terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Peter yang berhasil membawa Alice. Ia pun sengaja menelpon Mason agar ia bisa menjebaknya, di mana saat salah satu anak buah Mason telah termakan omongan Peter hingga yang terjadi. Kemudian Peter pun kembali menelpon Mason dan sengaja memberitahukan lokasinya saat ini, yang mana tanpa diketahui oleh Mason, ternyata si Peter ini telah menyiapkan rencana untuk menghabisi Mason dan anggotanya. Hingga saat Mason dan anggotanya telah tiba di titik lokasi yang diberikan oleh Peter, sampai akhirnya mereka pun kemudian pergi ke kantor Alice. Di sana Alice terlihat memberikan data yang ia punya mengenai Mira kepada Peter. Namun saat Peter bertanya apakah Alice mengetahui di mana lokasi Mira saat ini, di sini Alice pun mengaku jika ia tidak tahu. Beralih ke tempat lain, Mason terlihat sedang memandangi foto Peter dan Natalie, yang mana di sini Mason pun merasa sangat bersalah karena ia telah membunuh istri dari Peter. Di mana di tengah kegalauan yang Mason rasakan, ia pun dikagetkan dengan kucing tetangganya yang masuk ke kamarnya, yang kemudian Mason pun mengantarkan kucing itu dan perkenalan dengan si pemilik kucing yang bernama Sarah, yang nampak tertarik dengan Mason. Alhasil malam itu mereka pun memutuskan untuk pergi berkencan di sebuah bar, yang diakhiri dengan adegan perkelonan di kamar Mason.
Di sisi lain, Peter pun terlihat memberikan sejumlah uang kepada Alice dan memintanya untuk pergi ke sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Selain itu, Peter juga memberikan ponsel kepada Alice dan memintanya untuk menunggu telepon darinya. Beralih kepada Mason yang sedang capek karena habis kelon dengan Sarah. Di sini ia pun dikagetkan dengan Sarah yang tiba-tiba tidak ada di sampingnya. Hingga saat Mason berusaha mencarinya, ternyata si Sarah ini telah disandra oleh Peter. Hingga yang terjadi. I did not know what she was to you. Eventually, one of those people. Di keesokan harinya, Alice pun pergi menemui Edgar dan mengatakan jika ia akan memberikan semua bukti kejahatan yang dilakukan oleh Fedorov di masa lalu. Namun sayang belum juga memberikan semua informasi itu. Tiba-tiba Edgar dibunuh oleh Alexa yang ternyata diam-diam telah berada di rumah Edgar. Beruntung saat itu Alice pun berhasil kabur dari kejaran Alex berkat bantuan Edgar yang mengorbankan dirinya. Beralih kepada Mason yang mencari tahu informasi mengenai Peter. Di sini Mason pun menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Jika ternyata Peter ini memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan Natalie yang bernama Lucy. Sementara itu di tempat lain, Peter pun pergi ke tempat Henley disekap, di mana setelah berhasil menghabisi beberapa orang penjaga, Peter pun bertanya kepada Henley mengenai siapa orang yang telah menyuruh Mason untuk membunuh Natalie. Henley pun mengatakan jika orang itu adalah Perry. Di sisi lain, Mason pun memberikan informasi kepada Perry mengenai Peter yang ternyata memiliki seorang anak bernama Lucy. Mason pun kemudian pergi menemui anggota ekstraksi CIA yang memberikan fakta sangat mengejutkan jika ternyata wanita bernama Alice Warner telah meninggal 5 tahun yang lalu. Sedangkan wanita yang sekarang mengaku sebagai Alice Warner ternyata adalah si Mira itu sendiri. Di tempat lain, Mira pun terlihat menyamar sebagai Mbak Elsie agar ia bisa menghabisi Fedorov. Di momen ini kita pun akan dibawa ke dalam sedikit gelas balik kehidupan Mira, yang ternyata dulunya keluarga Mira dibunuh oleh Fedorov saat terjadinya konflik di Rusia. Atas hal itu akhirnya terungkaplah sebuah fakta, kenapa Mira ini ingin sekali membunuh Fedorov. Ya, karena ia ingin membalaskan dendam atas kematian seluruh anggota keluarganya. Kembali ke masa yang sekarang. Di sini Mira pun terlihat memecahkan sebuah kaca yang akan ia jadikan untuk alat membunuh Fedorov. Namun sayang saat Mira telah berhasil menodong Fedorov menggunakan pecahan kaca itu, Fedorov malah berhasil membalikan keadaan. Beruntung saat itu tiba-tiba datang Peter yang berhasil menyelamatkan Mira setelah ia menghabisi beberapa anak buah Fedorov. Peter pun kemudian meminta Mira untuk merekam pengakuan yang akan dikatakan oleh Fedorov, di mana Peter menanyakan mengenai siapa agen Amerika yang sebenarnya bekerja sama dengan Fedorov saat terjadinya konflik di Rusia. Yang mana di sini Peter pun dibuat sangat terkejut karena ternyata si agen pengkhianat itu bukan Perry, melainkan adalah Henley. Ucapan Fedorov itu pun dibenarkan oleh Mira yang menunjuk foto Henley saat Peter menunjukkan sebuah foto kepada Fedorov. Peter pun kemudian mengajak Mira untuk segera pergi dari tempat itu. Namun sayang ia dihadang oleh Mason dan anggotanya, sehingga di sini terjadilah aksi baku tembak di antara mereka. Mason pun kemudian melihat rekaman video yang diberikan oleh Peter, di mana setelah mengetahui jika Henley adalah seorang pengkhianat, ia pun segera pergi ke ruangan Perry untuk memberitahunya. Namun siapa sangka, ternyata sesampainya di sana Perry telah menghilang entah kemana, dan sekarang posisi Perry telah digantikan oleh Henley. Di keesokan harinya, Peter yang menelpon putrinya.
Ia pun dikejutkan dengan yang mengangkat telepon itu adalah Henley, karena ternyata di sini Henley telah menculik Lucy. Untuk itu di sini Henley pun minta Peter untuk melakukan pertemuan dan melakukan pertukaran antara Lucy dengan Mira. Where they play chess, you bring me Mira. Singkatnya, pertemuan antara Peter dan Henley pun dilakukan. Di sana Peter pun minta Henley untuk memberikan kesempatan baginya untuk menelpon Lucy, yang mana tanpa diketahui oleh Henley, ternyata Peter telah bekerjasama dengan ekstraksi CIA yang langsung melacak nomor telepon dari Lucy. Di mana setelah Peter selesai dengan teleponnya, ia pun memberitahu Henley jika Mira sekarang berada di sebuah stasiun kereta. Sehingga di sini Henley pun langsung minta Mason dan satu anak buahnya untuk menuju ke TKP. Dalam perjalanan, Mason pun mendapat informasi mengenai lokasi dari Lucy. Ya, ternyata Mason juga telah sepakat bekerjasama dengan Peter untuk menghentikan Henley. Hingga yang terjadi. Sementara itu di tempat lain, Mira yang sedang menunggu kedatangan Peter. Ia pun memutuskan untuk menulis semua bukti kejahatan yang dilakukan oleh Fedorov dan menguploadnya di media sosial. Sayang saat itu ketika proses upload sedang berlangsung, ia tiba-tiba dikejar oleh Alexa yang ternyata telah mengetahui lokasinya. Beruntung saat itu dengan sedikit keberanian, pada akhirnya Mira pun berhasil melumpuhkan Alexa. Beralih kepada Mason yang kembali menemui Henley. Di sana ia pun bekerja sama dengan Peter untuk menghabisi seluruh anak buah Henley yang tersisa. Di mana setelah seluruh anak buah Henley telah tewas, Peter pun sepenuhnya menyerahkan sepengkhianat Henley kepada Mason, sementara dirinya pergi menemui anaknya. Papa. Mereka pun kemudian pergi menemui Mira di stasiun, di mana pada akhirnya mereka pun bisa kembali bertemu tepat setelah Mira selesai mengupload semua bukti kejahatan Fedorov. Beberapa hari kemudian, Mira pun membongkar seluruh kejahatan Fedorov di hadapan PBB, sekaligus mengatakan fakta jika Henley adalah agen pengkhianat yang selama ini membantu Fedorov. Kabar itu pun membuat impian Fedorov untuk menjadi presiden Rusia seketika sirna, di mana di tengah keputusasaan yang dialami oleh Fedorov, ia pun tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang entah dari mana, namun yang pasti membuat Fedorov meninggal saat itu juga. Dan film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita film Pria November tahun 2014. Bagaimana filmnya menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Bang Nau untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.